Dalam episode 13 Martial Peak, Bendahara Meng terlihat duduk termenung sambil menyeruput teh panas. Diliputi perasaan bersalah atas kebohongan yang selama ini ia simpan. Ia mengakui dalam hati bahwa pil Temperate Essence yang menjadi harapan besar bagi Yang Kai sebenarnya adalah milik pribadinya dan mustahil dimiliki oleh orang tua sepertinya tanpa rekayasa. Ia hanya mencantumkannya di daftar aula kontribusi untuk memberikan harapan kosong kepada Yang Kai, tanpa menyangka bahwa pemuda itu benar-benar mempercayainya. Di tengah renungannya, suasana desa Black Plum terlihat tenang, menjadi kontras dari gejolak batin sang bendahara yang kini menyadari bahwa niat kecilnya mungkin telah memberi harapan yang terlalu besar bagi seseorang yang sedang berjuang keras dari titik terendah. Sementara itu di tempat lain, Yang Kai berjalan melewati gang desa yang ramai. Namun pikirannya tenggelam dalam perasaan yang asing. Biasanya setiap kali ia menginjakkan kaki di tempat ini, ia selalu diliputi kecemasan dan perasaan tak terkendali. Seolah tempat ini membawa tekanan yang tak terlihat. Namun hari ini terasa berbeda. Langkah kakinya lebih ringan, pikirannya lebih tenang. Tapi aku tak punya perasaan itu hari ini, pikirnya dalam hati. Heran akan perubahan yang ia rasakan. Matanya menatap lurus ke depan, namun pikirannya mulai menelaah kemungkinan penyebabnya. Apa karena Golden Skeleton? Gumamnya menyadari bahwa perubahan drastis dalam tubuh dan mentalnya mungkin berasal dari kekuatan misterius yang kini bersemayam di dalam dirinya. Sebuah titik balik mulai terasa, perlahan menariknya menuju takdir yang lebih besar. Yang Kai melangkah menyusuri gang sempit ketika pandangannya tertuju pada sekelompok murid yang tengah berkumpul, berbicara dengan nada serius dan gerakan penuh rahasia. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan bekas luka mencolok di dahinya, perlahan menoleh, menangkap kehadiran Yang Kai dengan tatapan tajam. Dalam sekejap, ekspresi wajahnya berubah menjadi penuh amarah, sorot matanya membara seolah dendam lama kembali menyala. Namun Yang Kai hanya berdiri diam, menatap balik dengan wajah tenang tanpa sedikit pun rasa gentar. Aura di sekelilingnya tampak berbeda, lebih dingin, lebih stabil. Suasana mendadak menegang meski belum ada kata yang terucap. Setelah meninggalkan kerumunan yang mencurigakan, Yang Kai tiba di sebuah toko dengan papan bertuliskan nama dalam huruf besar. Pandangannya menelusuri sekeliling sambil berpikir apakah ada sesama murid dari sekte yang termasuk dalam kelompok tadi. Tatapannya melembut saat melihat interior toko yang familiar, dan seolah senyum kecil muncul di wajahnya. Ia pun memanggil dengan suara tenang menyapa seseorang yang ia kenal dengan panggilan akrab Bibi. Dalam hatinya ia menyadari bahwa wajar saja jika beberapa murid sekte berada di desa Black Plum, mengingat jaraknya yang begitu dekat dengan pavilion Hackhaven. Saat memasuki toko beras, Yang Kai disambut hangat oleh seorang wanita parubaya yang tampak ramah dan sudah mengenalnya. Ia menyapanya dengan senyum tulus, bertanya apakah pemuda itu datang lagi untuk membeli beras. Tanpa banyak basa-basi, Yang Kai mengangguk dan menunjuk ke salah satu karung, meminta satu karung penuh. Sambil menuangkan beras ke wadah, wanita itu bertanya dengan nada prihatin, mengingatkan bahwa Yang Kai hanya membeli beras bulan sekali dan bertanya apakah jumlah itu cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Keakrabannya menunjukkan bahwa hubungan mereka bukan sekadar penjual dan pembeli, melainkan lebih seperti keluarga atau kenalan lama yang saling peduli. Dengan senyum yang tampak ingin meyakinkan, Yang Kai menjawab bahwa satu karung beras sudah cukup untuknya. Ia mencoba meredakan kekhawatiran sang wanita dengan mengatakan bahwa ia kadang berburu di hutan untuk menambah persediaan makanan. Namun wanita itu langsung membantah pernyataannya dengan tegas, menyebutnya bohong. Ia menatap Yang Kai dengan tatapan prihatin, mengatakan bahwa tubuh kurus pemuda itu sudah cukup menjadi bukti bahwa ia tidak makan dengan layak. Sikap keibuannya terlihat jelas, mencerminkan rasa peduli yang tulus terhadap kesejahteraan Yang Kai. Saat menyaksikan tubuh kurus Yang Kai dan mendengar penjelasannya, suami sang wanita ikut turun tangan. Dengan tenang, ia meminta istrinya mengambil beras lama dari belakang dan memberikannya kepada Yang Kai. Sang istri menyambut perintah itu dengan senyum hangat, menunjukkan kepeduliannya. Namun Yang Kai terlihat terkejut dan merasa tidak enak, mempertanyakan keadilan tindakan itu karena mereka juga butuh hidup. Sang wanita lalu menjelaskan bahwa beras tersebut sudah tidak layak jual karena telah diserang serangga.
Meski begitu, ia menambahkan dengan nada ringan bahwa menurut suaminya, serangga-serangga itu justru mengandung lebih banyak nutrisi daripada beras itu sendiri, membuat suasana menjadi sedikit canggung namun tetap hangat. Saat Yangke menerima beras yang diberikan dengan penuh kehangatan oleh pemilik toko, ia merenung dalam hati tentang kebaikan mereka yang tulus selama ini. Meski sering diberi alasan untuk mendapatkan lebih, beras yang mereka berikan selalu berkualitas baik, bukan yang lama dan rusak, seperti yang baru saja ia terima. Perhatian dan kasih sayang yang mereka tunjukkan membuat Yangke merasa dihargai dan diperhatikan, membangkitkan rasa haru sekaligus tekad kuat untuk tidak mengecewakan kebaikan tersebut. Dengan suara lirih, ia mengucapkan terima kasih kepada Paman He. Sementara dalam hatinya tumbuh semangat baru untuk terus berjuang menghadapi tantangan di depannya. Setelah menerima sekarung beras dari pasangan pemilik toko yang peduli padanya, Yangke tersentuh oleh kebaikan mereka. Sang pria bahkan dengan tulus berkata bahwa jika Yangke kelaparan, ia boleh datang kapan saja meski mereka tak punya banyak, karena mereka selalu punya beras. Ucapan itu membuat Yangke diam sejenak, lalu mengangguk pelan sambil menjawab singkat, "Baik," menandakan rasa terima kasih yang dalam meski tak diucapkan. Namun ketenangan itu seketika buyar ketika sekelompok pria kasar masuk ke dalam toko, mendorong pelayan dan membentak tanpa sopan, membuat suasana menjadi tegang. Yangke yang tengah berjalan pergi secara refleks menoleh, menyadari bahwa situasi yang tampak sepele ini bisa saja menjadi awal dari konflik yang lebih besar. Ketegangan yang mulai terasa di toko beras akhirnya meledak saat seorang pelayan toko tiba-tiba didorong keras hingga terpental dan jatuh menghantam lantai dengan suara keras. Jeritan kesakitan langsung terdengar dari mulutnya. Saat ia meringis sambil memegangi bagian tubuh yang terluka. Kekacauan itu menarik perhatian sang pemilik toko yang langsung bergegas keluar dari dalam sambil berteriak cemas. "Apa ini?" Di sisi lain, Yangke yang belum sepenuhnya meninggalkan toko segera kembali dan membantu menahan tubuh pelayan yang kesakitan itu. Wajahnya menunjukkan campuran kekhawatiran dan kewaspadaan. Ia tahu ini bukan hanya masalah kecil dan bisa jadi awal dari kekacauan yang lebih besar. Kebaikan hati yang baru saja ia terima kini terancam oleh kehadiran orang-orang yang tidak membawa niat baik. Di tengah kekacauan yang terjadi di toko, seorang pria berambut tegak dengan bekas luka di dahinya muncul sambil menopang rekannya yang tampak kesakitan dan lemah. Dengan nada keras dan menuduh, ia bertanya lantang, "Siapa pemiliknya?" Suasana menjadi hening sejenak sebelum si pemilik toko dengan gugup dan cemas menjawab, Aku." Namun jawaban jujur itu malah menjadi awal dari tuduhan yang lebih kejam. Dengan mata membelalak penuh kemarahan, pria itu langsung meneriakkan fitnah. "Dasar pria tua berhati gelap, kau menjual beras beracun pada saudaraku. Pria kuat sehat sepertinya jadi lemah setelah memakan berasmu." Tuduhannya dilanjut dengan nada lebih menusuk. "Demi keuntungan kau sangat tak punya hati." Kata-katanya menusuk seperti pisau, melemparkan tuduhan keji yang membuat suasana semakin panas. Sementara itu Yangke hanya bisa menyaksikan dengan rahang mengeras dan mata penuh kecurigaan. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar keluhan pelanggan, melainkan rekayasa yang disengaja. Tuduhan demi tuduhan terus menghujani pemilik toko beras yang kini mulai panik. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, ia membela diri, "Itu tidak mungkin." Namun, sang penuduh tak memberi kesempatan, menunjuk tajam sambil berteriak penuh keyakinan. "Dia membeli beras darimu pagi ini dan setelah memakannya hari ini dia jadi lemah seperti ini." Sorot matanya penuh kemarahan dan kesengajaan, menambah tekanan pada suasana yang semakin panas. Ia bahkan menambahkan, "Untung saja aku tak memakannya, kalau tidak aku akan sekarat seperti dia." Sang pemilik toko masih berusaha tenang, mencoba meredakan situasi dengan berkata, "Tuan, aku takut ada kesalahpahaman." Tapi niat baiknya langsung disambut dengan bentakan keras. "Salah paham? Kau pembohong. Kalau bukan karena berasmu, saudaraku takkan seperti ini." Kalimat itu terasa seperti vonis sepihak, tanpa ruang pembelaan. Di tengah kericuhan ini, Yangke mengamati dengan cermat. Bukan hanya prihatin, tapi juga mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres di balik tuduhan ini. Di tengah ketegangan yang semakin menyesakkan, Yangke melangkah maju dengan sorot mata tajam penuh kecurigaan. Tatapannya menyapu pelayan toko yang gugup dan dua pria yang sedang berakting sebagai korban. Ia mengernyit mengamati dengan cermat lalu membuka suara dengan nada tegas.
Kalian berdua, suaranya seketika membuat semua orang menoleh, termasuk pria bertanda luka di dahi yang langsung bereaksi defensif, berteriak lantang. Apa? Namun Yang Kai tetap tenang, bahkan terlihat lebih fokus dari sebelumnya. Sang pemilik toko yang berdiri di sampingnya juga mulai menyadari ada keanehan dalam tuduhan yang dilontarkan. Atmosfer mulai berubah, dari ketegangan membabi buta menjadi rasa penasaran. Kata-kata Yang Kai barusan bukan sekadar pertanyaan, tapi awal dari pembongkaran kebenaran yang tersembunyi. Dengan wajah cemas dan suara bergetar, sang pemilik toko beras akhirnya angkat bicara di hadapan Yang Kai. Ia menyadari bahwa situasi telah di luar kendalinya dan tuduhan yang diarahkan kepadanya bisa berujung bencana. Meskipun aku harus rugi, aku harus menghindari kemalangan apapun, katanya. Berusaha menenangkan keadaan meski jelas terlihat ketakutan. Yang Kai hanya bisa menghela nafas, melihat bagaimana pria itu mulai mundur secara moral dan tanggung jawab. Paman He, ucapnya lirih menunjukkan rasa iba sekaligus kecewa. Meski berusaha tersenyum, pemilik toko itu tetap mengelak dari tanggung jawab, menambahkan bahwa sakitnya pria yang dituduh keracunan itu tak ada sangkut pautnya dengannya. Kata-katanya yang ringan justru membuat suasana semakin janggal, karena jelas ada yang disembunyikan atau dihindari dari kebenaran yang sesungguhnya. Ketegangan memuncak ketika pemuda yang marah berteriak, "Apa?" Tak terima dengan pernyataan sang pedagang beras, dengan emosi yang memuncak ia menjelaskan bahwa kondisi saudaranya sangat parah dan ia tak bisa tinggal diam. Ia menyarankan agar segera membawa saudaranya ke dokter untuk pengobatan. Sementara itu sang pedagang dengan wajah datar namun nada bicara seolah ingin cuci tangan mengatakan bahwa jika mereka kekurangan uang, ia bersedia membantu biaya perawatan. Namun perkataannya justru menyulut amarah. Sang pemuda mengecam tindakannya tanpa bertanggung jawab itu dan menyebutnya sebagai pembisnis jahat yang memperlakukan mereka seolah perampok. Ia menegaskan bahwa mereka adalah orang baik yang tidak pernah berbuat salah, tapi justru dijebak oleh beras beracun. Wajah Yang Kai terlihat marah dan sinis saat ia mengucapkan dengan tajam, "Dengan sikap ini kau memanggil dirimu sendiri lelaki baik." Sebuah sindiran yang menyayat nurani sang pedagang. Saat ketegangan mulai mereda, sang pedagang beras yang sudah terpojok bertanya dengan cemas, "Lalu apa yang kau inginkan?" Wajahnya menunjukkan kebingungan dan rasa takut akan konsekuensi dari perbuatannya. Namun sebelum sempat dijawab, suasana tiba-tiba berubah saat seorang pemuda berpakaian biru berseru dari luar, "Teman-teman, tunggu." Kehadirannya mengejutkan Yang Kai, yang langsung mengenal wajah-wajah itu. Mereka adalah orang-orang yang tadi terlihat di gang. Ekspresinya berubah serius, menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan peristiwa ini mungkin belum sepenuhnya terungkap.